أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dimanapun berada, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini bertepatan pada tanggal 12 Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah, atau juga bertepatan pada tanggal 15 Januari tahun 2022 Masehi. Sekarang atau pada hari ini kami melakukan gotong royong kerjasama untuk melanjutkan pembangunan asrama tahap kedua, yang insya Allah pembangunan yang sedang berlangsung di Pondok Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i, Tahfidzul Quranul Karim, yang beralamat Desa Bandung Marga, Jambu Keling, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang mana asrama yang sedang berlangsung pembangunan ini insyaallah ta'ala akan ditempati tinggal oleh generasi-generasi Islam, para penghafal Al-Quran, yang akan meneruskan estafet dakwah baginda Nabi Muhammad SAW sampai akhir kehidupan kita semuanya. Oleh karena ya wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua, sesuai dengan kemampuan titipan yang Allah berikan kepada kita masing-masing, untuk ikut andil membangun peradaban manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berakhlak, yang mulia, sesuai dengan pedoman yang pernah ditunjukkan, yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kami di sini salah satu bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berupaya, yang sedang berjihad untuk membangun generasi-generasi Islam, generasi-generasi yang benar-benar berakhlak yang mulia, baik akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun akhlaknya kepada orang tua, maupun akhlak kepada semua manusia yang hidup di alam semesta ini. Kaum muslimin dimanapun anda berada, keterbatasan yang kami miliki, kami ingin mengajak, kami ingin mengikut sertakan kaum muslimin dimanapun berada untuk hadir, untuk berada di tempat ini, baik dengan doanya, ataupun dengan dukungannya, ataupun dengan hal yang lain yang bisa masuk pada bagian orang-orang yang sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ungkapan para ulama yang mengatakan, kafalatu talabatil ilm wajibun li hadhil ummah li'idadil ulama. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat ini untuk mempersiapkan generasi-generasi yang meniti jejak-jejaknya para ulama. Kenapa wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus mempersiapkan kader-kader ulama kita, karena berkahnya permukaan bumi ini, hadirnya para penuntut ilmu, hadirnya para penghafal Al-Quran, dan kita sangat bersyukur keberadaan anak-anak kita yang sedang berjuang untuk menghafal Al-Quran, untuk mempelajari ilmu agama. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal yang kita kenal, innal ulama warathatul anbiya
Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Karena Nabi SAW tidak meninggalkan, tidak mewariskan yang namanya dinar dan dirham. Akan tetapi yang diwariskan oleh para ulama, oleh nabi sebelumnya adalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil bagian ini, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang cukup besar. Sungguh ia telah mengambil sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah berdasarkan dari sahabat yang mulia atau yang bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah, yang menjelaskan innama yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya yang akan senantiasa nanti kelak menyertai setia dengan setiap manusia dari amal yang pernah ia perbuat semasa hidup di dunianya, dari nilai-nilai kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidup di dunianya, setelah kematian amalan tersebut masih setia dengan dia di alam kubur kelak. Di antara amalan yang sangat setia mendampingi orang ketika ia telah wafat, ketika ia telah meninggal dari dunia ini adalah shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, yaitu sedekah jariyah. Sedekah yang telah ia keluarkan dari harta miliknya, sedekah yang ia keluar dari jerih payah keringatnya di saat dia sehat, di saat dia hidup. Maka dengan sedekah ini, kata Nabi SAW, siapapun mereka dari kaum muslimin yang berimpak dan melakukannya, yalhaqu min ba'di mautihi, senantiasa akan mengiringi, senantiasa akan setia berada di samping setelah ia wafat dari permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mencari teman setia, setia dia di dunia, setia berkelanjutan nanti ketika kita wafat dari alam dunia ini, maka di antara sekian amal soleh yang senantiasa mendampingi kita baik di dunia maupun di akhirat adalah sedekatan akhrajaha min malihi, yaitu berupa sedekah yang ia keluarkan dari hasil jerih payahnya di saat Allah berikan kesempatan hidup di permukaan bumi ini. Oleh karenanya, wahai kaum muslimin dimanapun anda berada, saya mengajak pribadi selaku yang diberikan amanah di Pondok Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i ini untuk mengikut sertakan kembali kaum muslimin, menggerakkan kembali kaum muslimin bahwasanya dakwah ini bukan milik perorangan, tapi milik semua kaum muslimin. Adapun keberadaan kami di pondok ini hanya menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala dan amanah dari semua kaum muslimin yang terlibat dengan proyek akhirat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menyampaikan tentang rencana pembangunan asrama ini. Bahwasanya asrama ini yang paling bawah sekali insya Allah itu kurang lebih 4 tingkat ke atas. Kemudian naik sedikit lagi ke atas 3 tingkat. Kemudian naik lagi ke atas 2 tingkat. Kemudian naik lagi ke atas 1 tingkat. Dan ini menjadi program yang kami insya-Allah taala, jika Allah memberikan kesempatan dan memberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya terus sampai mati, maka perjuangan ini pun kami akan lakukan sampai ajal menjemput kami. Oleh karenanya, wahai kaum muslimin, kami tidaklah berdaya, tidak punya kekuatan untuk melanjutkan perjuangan ini dengan keringat kami, dengan perjuangan kami, tanpa dukungan doa dari kaum muslimin dimanapun berada, tanpa dukungan baik harta, baik hal-hal yang bisa menopang perjuangan ini tetap berlanjut sampai berlanjut kelak terhadap anak keturunan kita, orang-orang yang meniti setelah kita. Dan mudah-mudahan semua ini harapan kita menjadi amal yang senantiasa mengalir untuk kita semua dan siapapun yang terlibat dengan amal yang sangat mulia ini. Baiklah kaum muslimin dimanapun anda berada, mungkin hanya ini yang bisa kami infokan, bisa kami sampaikan kepada kaum muslimin dimanapun berada tentang sedikit
apa yang sedang berlangsung di Pondok Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i Jambu Keling, Bandung Marga. Dan semoga kaum muslimin dimanapun berada bisa membantu kami baik dengan doa maupun dengan kemampuan-kemampuan yang lain yang kami sangat mengharapkan itu semuanya. Karena ini bukan semata-mata untuk pribadi atau perorangan dari kami, tapi ini dari kaum muslimin, maka kelak sampai akhir kehidupan kami dan generasi kami kembali untuk kaum muslimin. Adapun keberadaan kami di sini hanya sebagai wasilah untuk melanjutkan estafet dakwah, estafet warisan yang pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang kekurangan yang kami sampaikan dari apa yang kami sampaikan dari awal sampai akhir tadi, kami minta maaf. Tentu dari itu semua kami sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bantuan dari kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kelebihan dari karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.